Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penganggaran bab 8, yaitu tentang penyusunan anggaran persediaan. Langsung saja saya mulai. Submateri yang akan saya bahas dalam bab kali ini ada 5, yaitu yang pertama pengertian anggaran persediaan, yang kedua faktor yang mempengaruhi persediaan, yang ketiga tujuan dan fungsi persediaan, yang keempat metode penilaian persediaan, dan yang kelima yaitu penyusunan anggaran persediaan produk. Materi yang pertama yaitu pengertian anggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Sementara itu, anggaran persediaan atau inventory budget adalah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Faktor yang mempengaruhi persediaan ada 5, yaitu persediaan produk jadi, yang kedua persediaan barang dagangan, yang ketiga persediaan bahan baku, yang keempat kuantitas pesanan ekonomis atau KPE, dan yang kelima saat kembali pesan. Yang pertama yaitu persediaan produk jadi. Faktor yang mempengaruhi persediaan produk jadi adalah jika jadwal mudah disesuaikan dengan pesanan, artinya tidak perlu memiliki persediaan yang besar. Namun, jika perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka diperlukan persediaan dalam jumlah yang besar. Sementara itu, biaya penyimpanannya terdapat di gudang. Yang kedua ada persediaan barang dagangan. Persediaan ini dipengaruhi oleh, yang pertama ada sifat persaingan dagang, yang kedua hubungan antara biaya penyimpangan di gudang dan biaya kehabisan sediaan, dan yang terakhir ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Yang ketiga ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini dipengaruhi oleh yang pertama anggaran produk, yang kedua harga beli bahan baku, yang ketiga biaya penyimpanan bahan baku di gudang atau carrying cost dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan jika kehabisan persediaan, dan yang terakhir ketepatan penjual bahan baku menyerahkan bahan baku yang dipesan dan jumlah bahan baku yang tiap kali dipesan. Yang keempat ada kuantitas pesanan ekonomis atau KPE. KPE atau Economical Order Quantity adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Perhitungan KPE ini dapat dirumuskan dengan rumus KPE sama dengan akar dari 2 dikali KST atau S dibagi dengan HST atau I. Yang kelima ada saat kembali pesan. Saat kembali pesan atau reorder point adalah saat harus memesan kembali barang yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tersebut tepat pada waktu sediaan di atas sediaan keamanan sama dengan 0. Sediaan keamanan disebut juga dengan iron stock, sediaan besi, sediaan penyangga, dan atau sediaan minimal. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi persediaan. Tujuan dari persediaan ada 5, yaitu yang pertama menghilangkan pengaruh ketidakpastian, yang kedua mempersiapkan stok apabila ada keperluan mendadak, yang ketiga mengantisipasi perubahan harga pada pasar produksi, yang keempat memberi waktu luang untuk pengelolaan pembelian, dan yang kelima untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Sedangkan secara umum, persediaan berfungsi untuk mengelola persediaan barang dagangan yang selalu mengalami perubahan jumlah dan nilai melalui transaksi-transaksi pembelian dan penjualan. Materi yang keempat yaitu metode penilaian persediaan. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama ada metode first in first out atau FIFO, yang mana penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi lama. Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang baru. Yang ketiga ada moving average method. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi
Apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif atau standar biaya produksi yang baru tersebut. Materi yang kelima yaitu penyusunan anggaran persediaan produk. Anggaran persediaan produk dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama menetapkan tingkat putaran sediaan dan yang kedua membuat anggaran produk. Berikut adalah contoh dari penerapan penyusunan anggaran persediaan produk. Diketahui sediaan produk dalam proses awal PT ABC yaitu biaya bahan bakunya ada 65 unit dikali 100% dikali dengan Rp20 maka dapatlah 1.300. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung sebanyak 65 unit dikali 60% dikali Rp15 yaitu Rp585. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik sebesar 65 unit dikali 40% dikali Rp5 sama dengan Rp130 dan ditotalkan dapatlah sebesar Rp2.015. Sementara itu sediaan produk jadi awal 60 unit dikali per unitnya yaitu Rp40. Harga pokok standar produk per unitnya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp20, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp15, biaya overhead pabrik sebesar Rp5 dan totalnya ada Rp40. Jualan dianggarkan 1000 unit dikali Rp60 sama dengan Rp60.000. Tingkat putaran sediaan produk jadi yaitu 20 kali. Tingkat putaran sediaan produk dalam proses yaitu sebesar 19,55 kali. Dan sediaan produk dalam proses akhir 70 unit dengan biaya bahan baku sebesar 90%, biaya tenaga kerja langsung sebesar 50% dan biaya overhead pabrik sebesar 60%. Dan ditanya rincikan anggaran rugi labanya. Baiklah, kita menggunakan mencarinya dengan cara menetapkan tingkat putaran produk. Yang tahap pertama yang harus dilakukan yaitu mencari sediaan produk jadi akhir. Yang mana rumusnya yaitu jualan dibagi tingkat putaran produk jadi dikali 2 dikurang sediaan produk dalam proses awal. Jualannya yaitu sebesar 1000 unit dibagi dengan 20 kali dikali 2 dikurang 60 unit. Maka sediaan produk jadi akhirnya adalah sebesar 40 unit. Jadi sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan adalah 40 unit dikali Rp40 yaitu sebesar Rp1.600. Tahap kedua yaitu mencari sediaan produk dalam proses. Rumus harga pokok produk jadi dibagi tingkat sediaan produk dalam proses dikali 2 dikurang sediaan produk dalam proses awal. Sediaan produk dalam proses akhirnya yaitu sebesar 39.200 dibagi 19,55 dikali 2 dikurang Rp2.015. Maka sediaan produk jadi akhirnya yaitu sebesar 1.995 per 70 unit. Tahap yang ketiga adalah ekuivalen dengan FIFO. Biaya bahan bakunya yaitu sebesar 980 unit ditambah 70 dikali 90% dikurang 65 dikali 10% sama dengan 978 unit. Biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar 980 unit ditambah 70 dikali 50% dikurang 65 dikali 60% yaitu 976 unit. Biaya overhead pabriknya 980 unit ditambah 70 dikali 60% dikurang 65 dikali 40% sama dengan 996 unit. Dengan demikian biaya pabriknya yaitu biaya bahan bakunya sebesar 19.560, biaya tenaga kerja langsungnya 976 unit dikali 15 14.640, biaya overhead pabriknya sebesar 4.980 dan didapatlah totalnya yaitu sebesar 39.180. Baiklah, ini ada contoh anggaran rugi labanya, bisa dilihat pada tabelnya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pabrik, sediaan produk dalam proses awal, biaya produksi, sediaan dalam proses akhir, harga pokok produk jadi, sediaan produk jadi awal, barang siap dijual, sediaan produk jadi akhir, harga pokok penjualan dan laba kotornya. Sementara itu, tingkat putaran sediaannya yaitu dicari dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Sedangkan tingkat putaran sediaan produk dalam proses yaitu harga pokok produk jadi dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Rata-rata sediaan produk jadi sama dengan sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Tingkat putaran sediaan produk jadi yaitu 40.000 dibagi 1.600 tambah 2.400 dibagi 2 sama dengan 20 kali.
tingkat putaran sediaan produk dalam proses yaitu 39.200 dibagi 2015 tambah 1995 dibagi 2 dapatlah 19,55 kali. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dalam bab kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.